Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebetulnya secara khusus adalah untuk mahasiswa saya di program studi PAI dan PGMI dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Filsafat Pendidikan Islam. Karena ini masih pengantar, jadi pembicaraan masih di seputar memahami makna atau pengertian yang mendalam tentang filsafat. Karena ini dasar baik bagi yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu juga filsafat pendidikan Islam. Kalau Anda mau mendalami pengertian filsafat secara jauh, tentu Anda harus mencari buku-buku yang berkaitan dengan ini. Apa yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman sederhana yang saya kutip dari berbagai sumber, lalu saya sajikan dalam bentuk penjelasan di video ini sebagai usaha awal dalam rangka memahami pengertian filsafat itu sendiri. Secara harfiah atau etimologi, filsafat itu berasal dari dua rangkaian kata. Yang pertama philo, yang kedua sophia. Philo itu selalu diberi pengertian dengan cinta. Sophia itu kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi kata filsafat adalah sebuah kecenderungan berpikir yang selalu cinta atau berobsesi ingin memahami sesuatu secara benar. Jadi filsafat itu memahami sesuatu yang ada dengan benar. Jadi tidak abu-abu, tidak ragu, tapi ada kejelasan makna ketika melihat sesuatu sehingga pemahamannya akurat. Inilah sesungguhnya yang dicita-citakan oleh filsafat. Maka ketika seseorang ingin membangun pemahaman terhadap sesuatu objek, maka filsafat adalah salah satu cara, jalan, dan kiat untuk memahami sesuatu itu secara benar. Filsafat dari sisi berpikir, dia bisa sebagai metode dan juga bisa sebagai seni berpikir. Oleh karena itu, berfilsafat itu punya ciri khas. Ciri berpikir yang memiliki kriteria-kriteria. Antara lain secara sederhana, kriterianya atau cirinya
memikirkan sesuatu objek itu secara luas, tidak satu sisi saja. Ibarat bangunan gedung, melihat gedung itu atau keinginan memahami gedung itu tidak hanya dilihat dari sisi depan atau sisi sampingnya saja, tapi dilihat dari seluruh arah, kiri kanan, muka belakang, timur barat, utara selatan, atas bawah, sehingga luas pemahaman tentang sesuatu objek yang dilihat atau yang ingin diketahui itu. Di samping luas, ada ciri yang lain, yakni mendalam. Mendalam dalam pengertian pemahaman kita tentang sesuatu yang ada itu tidak hanya sekedar melihat wujud realnya atau apa yang tampak saja, tapi filsafat ingin mengetahui sampai kebalik apa yang ada pada realitas itu. Sebagai contoh tadi bangunan, filsafat ingin mengetahui kenapa bangunan itu didirikan, lalu apa fungsi bangunan itu, untuk apa diperuntukkan bangunan itu. Ini hal-hal yang bersifat keingintahuan yang mendalam. Jadi dia berciri luas, berciri mendalam, dan paling tidak ada yang ketiga, berciri menyeluruh dalam pengertian dari sisi fisik bangunan, ingin diketahui dia wujudnya apa, dari sisi peruntukannya, alasannya itu dibangun, ingin diketahui, lalu sisi-sisi lain, apakah dia umpamanya membuat orang terganggu di tengah kehidupan masyarakat umpamanya, atau hal-hal lain yang menyangkut dengan kehadiran daripada gedung itu. Itu namanya menyeluruh dari berbagai aspek, dilihat bagaimana tentang kehadiran gedung itu. Inilah berpikir filosofis itu. Maka oleh karena itu ada beberapa metode berfilsafat yang memang ini bisa ditemukan dalam teks-teks buku filsafat, utamanya di filsafat umum. Ada metode komprehensif, ada metode radix atau radikal, ada spekulatif, ada kontemplatif. Komprehensif tadi udah saya jelaskan. Cara berpikir filsafat itu atau metode filsafat itu luas. Dilihat eksistensi sesuatu itu secara luas, ditinjau dari berbagai arah dan aspek, termasuk fungsi dan kegunaannya, termasuk kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Apakah dia mendukung kepada kehidupan masyarakat atau mengganggu? Ini juga dilihat sampai ke sana. Itu komprehensif. Jadi berpikir filosofi itu luas, tidak parsial melihat sesuatu hanya dari satu sisi, tapi dilihat dengan secara luas. Radikal, radix, dilihat ke akar. Nah, contohnya itu tadi, kenapa bangunan itu didirikan, siapa pemiliknya, bagaimana dia bisa punya lahan di situ. Ini kan radix itu. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan oleh filsafat. Nah,
karena dia berkutat dan bermain-main dengan pikiran yang mendalam. Yang ketiga, spekulatif. Kalau di ilmu sosial, spekulatif ini kan penipuan, spekulasi dilakukan tanpa prosedur. Nah, dalam filsafat itu beda dengan ilmu sosial. Spekulatif di sini dalam rangka memberi makna terhadap sesuatu yang ada atau objek itu dilakukan dengan loncatan-loncatan berpikir. Jadi bisa jadi tidak melalui prosedur berpikir yang bersifat ilmiah, bersifat objektif, tapi bisa secara spekulatif, secara zigzag, meloncat. Nah, ini spekulatif. Umpamanya terjadi sesuatu peristiwa, katakan saja terjadi pecah ban kendaraan seseorang. Kalau metode ilmiah itu kan harus diteliti apa penyebabnya, ditengok bannya, apakah kena paku atau entah apa-apalah penyebabnya. Itu akan ditelusuri, diteliti ya secara seksama sehingga nampak fakta-fakta. Nah, ini menjurus ke ilmiah. Tapi kalau filsafat bisa saja pikiran seseorang melompat lalu berkesimpulan itu bannya berarti sudah lama dipakai, sudah tak layak lagi, makanya dia pecah. Itu sudah mungkin tipis betul itu. Jadi filsafat bisa mereduksi sebuah kesimpulan dengan loncatan pemikiran. Apalagi sesuatu itu sulit dianalisis dengan proses kajian-kajian dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi dunia filsafat mengenal adanya metode berpikir spekulatif. Nah, yang terakhir adalah metode kontemplatif. Berfilsafat itu banyak dilakukan dengan cara merenung. Sebagai contoh, Plato sebagai tokoh filsafat pada zaman klasik, kurang lebih 4 abad sebelum Masehi, beliau berkesimpulan setelah mengamati ketertataan bumi dan alam jagat raya ini, beliau berkesimpulan ini alam jagat raya tidak akan ada sendiri. Alam ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang menata serta mengendalikan. Kalau Anda menelusuri pemikiran Plato, ada filsafat idealisme. Beliau berkeyakinan ada yang menyebabkan adanya alam ini. Alam ini tidak ada sendiri, tapi ada yang mengadakan. Itulah dia menyebutnya dengan causa prima, penyebab pertama. Ya, tentu siapa penyebab pertama ini? Nanti di akhir-akhir orang menyebut ada Tuhan sebagai pencipta dan pengendali alam ini. Nah, inilah
yang perlu kita pahami bagaimana metode yang digunakan oleh filsafat dalam menemukan hal-hal yang ingin dia pahami. Jadi filsafat itu tadi adalah memahami sesuatu yang ada itu dengan benar. Dia menemukan kebenaran dalam memahami sesuatu yang ada. Inilah sesungguhnya wujud filsafat secara sederhana. Sekira ini tahap pertama untuk memahami apa itu filsafat. Jadi filsafat itu berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui hal-hal di luar filsafat. Tadi saya sudah singgung sedikit kebenaran yang ditemukan secara ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu sesungguhnya berbeda dengan kebenaran filsafat. Kalau kebenaran filsafat itu ditemukan dengan metode-metode tadi dan sifat pengetahuannya juga seperti apa yang saya gambarkan di awal tadi, tapi kalau kebenaran ilmiah tidak disebut dengan kebenaran ilmiah kalau tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan secara faktual. Oleh karena itu, sains atau kebenaran ilmiah itu tidak disebut dengan ilmu kalau dia tidak bisa diverifikasi, tidak bersifat pembuktian, objektif, terlihat nyata. Nah, inilah sifat ilmiah. Maka sains itu pada biasanya adalah hasil pemahaman tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena-fenomena yang menyangkut umpamanya dengan kejiwaan. Jadi ilmu alam, ilmu sosial, ilmu psikologi itu sesungguhnya hasil penelitian terhadap fakta-fakta atau fenomena yang terjadi baik ya di alam, di sosial, di interaksi atau pergaulan masyarakat maupun gejala-gejala kejiwaan dari setiap kelompok atau individual dari orang per orang. Nah, ini perlu secara tegas di awal harus dipahami mana filsafat, mana ilmu. Sekira ini dulu, nanti akan disambung dengan hal lain yang lebih dalam tentang memahami apa sesungguhnya filsafat itu. Sekira itu mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.